Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban kepada mereka yang hatinya picek dan tidak pernah membaca mimpi Qasim sendiri, suruh baca mimpi Qasim. Allah yang membukakan semua. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi Muhammad SAW saja digambarkan dulu dalam keadaan apa kata Abu Usalubida? Bukan hanya umum ya apa? Iya betul. Kurang keras? Artinya apa? Tersesat. Tuh. Kenapa kita harus malu? Betul, Nabi kita sebelum jadi Nabi jalannya salah. Tersesat. Jadi janganlah sok merasa suci tapi Anda kelihatan tidak pernah baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini, video yang telah kita tampilkan tadi, itulah yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut sudah sangat-sangat jelas sekali ya, dengan qaulus sharih, dengan ucapan yang sangat jelas sekali, bahwa Kang Diki dari pihak Gaza mengatakan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah pernah tersesat. Benarkah Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul beliau ini tersesat? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat janggal rupanya kalau kita dengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah tersesat. Kita tidak tahu alasannya kenapa beliau ini dikatakan tersesat, karena kita tidak mengikuti kajian-kajian sebelumnya, ya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun lontaran ini dan mungkin juga mereka berpendapat bahwasanya ada kok dalilnya Nabi Muhammad SAW itu pernah tersesat berdasarkan surat At-Tuha ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada qadallan fahada. Dan dia mendapatimu dalam kondisi sesat, fahada, maka dia menunjukimu. Artinya dalam ayat ini dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah tersesat, kemudian ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dhallan di sana kalau menurut terjemahan Kemenak itu bukan sesat, melainkan dalam kondisi bingung. Nabi Muhammad SAW bingung menentukan arah ketika beliau ini tersesat di jalan. Bukan berarti Rasulullah tersesat dalam bentuk keyakinan, tersesat dalam bentuk akidah bahwa Nabi Muhammad meyakini selain Allah itu ada Tuhan, tidak seperti itu. Melainkan maksud di sini adalah tersesat ketika dalam perjalanan, bukan tersesat dalam akidah. Ini perlu kita jelaskan, karena menurut jumhur ulama tidak mungkin Rasulullah tersesat. Ya, menurut jumhur ulama tidak mungkin Rasulullah itu tersesat. Kemudian kita kembali lagi kepada ayat yang kita bacakan tadi, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu wahai Muhammad dalam kondisi tersesat, fada, maka dia menunjukimu. Makna tersesat di sana itu menurut Ibnu Katsir di dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan dhalla fi syi'abi Makkah wa huwa saghirun thumma raja'a. Nabi Muhammad SAW itu di waktu kecil pernah tersesat di lereng gunung. Bukankah Rasulullah SAW ketika umur 8 tahun menjadi penggembala kambing di lereng gunung, waktu itu masih diasuh oleh pamannya yakni Abu Talib. Nah, ketika itu Rasulullah tersesat, kemudian thumma raja'a, tetapi Rasulullah mampu kembali untuk pulang. Ini makna yang pertama. Kemudian makna kedua, dhalla wa huwa ma'a ammihi fi tariqi Syam wa kana ragiban naqatan fil laili. Makna yang kedua adalah Rasulullah pernah tersesat dengan pamannya ketika beliau ini berniaga ke negeri Syam. Ketika itu dalam kondisi malam, ya, Nabi Muhammad SAW dan pamannya mengendarai unta. Ketika itu iblis sesatkan. Ya,
Iblis bikin Nabi Muhammad dan pamannya ini tersesat karena gelapnya malam ketika itu. Inilah maksud dari kata tersesat tersebut. Hal ini dijelaskan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi. Jadi inilah makna dari kata dhalan. Bukan berarti Rasulullah itu tersesat secara akidah, melainkan Rasulullah itu pernah nyasar, ya, pernah nyasar dalam perjalanannya. Bukan berarti Rasulullah itu pernah sesat. Itu tidak mungkin, ya. Bagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, wasahihu tanzihuhum minal aibi, bahwasanya menurut pendapat yang sah, menurut pendapat yang sahih, bahwa para nabi itu dibersihkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari berbagai macam aib. Termasuk diantaranya aib yang paling besar itu adalah tersesatnya akidah mereka. Tidak mungkin para nabi dan para rasul itu, mereka itu tersesat walaupun mereka sebelum diangkat menjadi rasul. Sungguh mereka itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, ini ada beberapa alasan kita kemukakan. 3 alasan kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah tersesat. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW umur 10 tahun, Rasulullah itu pernah dicuci dadanya, dibelah dadanya dan dibersihkan dari penyakit-penyakit rohaniyah. Artinya Nabi Muhammad itu sudah bersih ruhiyahnya dari penyakit-penyakit kesyirikan, dari penyakit-penyakit akidah. Ini tidak mungkin. Nabi tidak mungkin akan tersesat. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW berniaga ke negeri Syam bersama pamannya, ketika itu ada seorang pendeta yang bernama Buhairah menyaksikan bahwa Rasulullah ini dilindungi oleh awan. Di dalam kajian akidah, tinjauan akidah ini disebut dengan irhas, yakni calon para nabi itu Allah lindungi. Nah, di sini coba kita lihat, awan saja fisik Nabi Muhammad SAW saja itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hatinya, apalagi akidahnya. Fisik Nabi Muhammad SAW itu dilindungi oleh awan ketika beliau berniaga ke negeri Syam, dan itu disaksikan oleh pendeta Buhairah yang menandakan bahwa beliau kelak adalah seorang nabi, ya. Fisik Nabi saja dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi keyakinannya. Tentu ini tidak mungkin Nabi Muhammad SAW dalam kondisi sesat. Kemudian alasan ketiga, Nabi Muhammad SAW digelari oleh masyarakat Mekah ketika itu dengan Al-Amin, yakni orang yang sangat bisa dipercaya. Tidak mungkin gelar Al-Amin ini diterima oleh Rasulullah begitu saja kalau tidak lahir dari hati beliau yang paling dalam. Menunjukkan beliau ini adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau ini sebelum diangkat menjadi Rasulullah, bahwa beliau ini betul-betul dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah agama Nabi Muhammad sebelum dia diangkat menjadi rasul? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu bil hanifiyah samha, al hanifiyatu ay millati ibrahimiyah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus. Nabi mengatakan, sungguhnya aku diutus dengan bil hanifiyah, dengan agama Hanafiyah. Bil hanif, ya, dengan agama yang hanif. Apa itu agama yang hanif? Yakni millati ibrahimiyah, yakni agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang dianut oleh Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah penjelasan yang diberikan oleh para ulama kita, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau kesesatan, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah menyembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sebagai tambahan dari kita, mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين